Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kita semuanya memahami. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama saya Nanang Sunaidi, jurusan Teknik Elektronika kelas malam dengan NPM 03 2021.1.90735. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul skripsi, yaitu merancang bangun sistem monitoring pemakaian dan pengelolaan volume air bersih air minum dengan internet, cloud database, dan user interface visual. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan alat peraga yang ada di belakang saya. Yang sebelumnya saya akan menggambarkan sedikit kenapa saya mengambil judul tadi, di mana permasalahan yang dihadapi saat ini oleh PDAM saat ini salah satunya pengecekan pemakaian air di setiap pelanggan setiap bulannya masih manual, yaitu mengirimkan petugas ke rumah pelanggan sehingga membutuhkan banyak petugas dan kurang efektif dan efisien. Selain itu, model dan jenis meter air yang digunakan PDAM masih bersifat analog, sehingga data pemakaian air sulit diketahui oleh pelanggan jika tidak diteruskan, sehingga dapat menyebabkan kerugian di antara kedua pihak karena data terbaca yang tidak akurat. Selanjutnya yaitu untuk mengenai tagihan air yang tidak wajar, bocoran pipa dan pencairan air, sehingga bisa merugikan pendapatan PDAM. Maka dirancang sebagai prototipe yang berjudul yaitu rancang bangun sistem monitoring pemakaian dan pelaporan volume air bersih layak minum dengan internet, cloud database, dan user interface visual. Dengan alat ini nanti pelanggan dan PDAM dapat mengetahui flow rate, volume, dan biaya tagihan pemakaian air ke bulannya dengan mengirimkan dan menyimpan data jumlah pemakaian air ke kantor PDAM secara real time pada database MySQL yang kemudian ditampilkan pada web hosting dan dikoneksikan dengan Visual Studio untuk menampilkan data tersebut dengan menggunakan web hosting online yang berbayar, yaitu Hostinger, sehingga dapat diakses secara maksimal oleh pelanggan dan PDAM. Pada solusi ini menggunakan modul ESP32 VROM 32U yang memiliki kelebihan merupakan proses dari modul ESP8266 dan dapat industri CPU serta WiFi yang lebih cepat, GPIO yang lebih, mendukung Bluetooth, smart module, dan fungsi daya yang lebih rendah. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan alat peraga saya. Di sini saya akan memperlihatkan dahulu gambaran keseluruhan dari alat peraga saya. Ini dari tampak dari depan. Oke, ini tampak dari depan. Oke, dari samping. Oke, kemudian ini yang terkoneksi atau terhubung dengan dari meter PDAM. Oke, jadi satu-satu saya akan menjelaskan. Di sini adalah meter air PDAM, inputan dari sensornya nanti terkoneksikan dengan pipa. Oke, pipa naik atas ya, sini langsung ke sensor. Baik, nanti secara detail saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di alat peraga kali ini. Pada alat monitoring ini ada beberapa peralatan, diantaranya yaitu yang pertama adalah water flow sensor IG 0F05ZAT pelanggan 1. Kemudian ada water flow sensor IG OF05ZAT pelanggan 2. Kemudian ada lagi di sini yaitu meter air pembanding pelanggan 1 maupun
meter air pembanding pelanggan 2 yang nanti kemudian nanti dihubungkan ke setiap pelanggan. Jadi pada intinya nanti kemudian ini ada lagi, mohon maaf, tidak ada power supply 5 watt. Baik, jadi pada intinya nanti alat ini tuh terdapat 2 sensor untuk pelanggan 1 maupun pelanggan 2. Jadi untuk menghasilkan inputan data 2 pelanggan. Baik, untuk urutan secara alur dari perpipaannya pada intinya nanti dari meter PDAM ini kemudian masuk ke pelanggan 1 ini, kemudian dari pelanggan 1 ini nanti masuk di meter pembanding, ini, kemudian masuk ke sini, kemudian di paralel ini masuk ke sana, di paralel masuk ke sana. Oke, ini larinya nanti untuk pelanggan 1 untuk di keran dapur, di keran tempat wudhu, kemudian di keran mesin cuci, kemudian dihubungkan juga dengan pelanggan 2 untuk khusus nantinya di pelanggan 2 ini masuk naik ke atas, masuk ke sini, oke, turun ke bawah ini. Nah, ini khusus untuk pelanggan 2, yaitu nanti larinya ke keran untuk kamar mandi. Baik, jadi prinsipnya nanti untuk pelanggan 1 itu membackup atau mendata auto dari keluaran di rumah, baik di kamar mandi, kemudian di dapur, kemudian ada di tempat wudhu maupun di tempat mesin cuci nanti. Tapi untuk pelanggan 2 khusus untuk di tempat kamar mandi. Baik, itu gambaran secara keseluruhan alat ini dan perpipaannya. Kemudian untuk prinsip kerjanya, di sini nanti kita lihat di sensor ini. Ini sekarang sedang membaca pembacaan untuk di pelanggan 1 ya. Ini untuk OLED-nya, kemudian ini di dalam itu ada microcontrol-nya. Untuk pelanggan 2-nya ini kita lihat ada display OLED dan juga ada microcontroller ESP32-nya. Baik, saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana bekerjanya alat ini. Jadi kita coba buka di keran depan ini. Ini kebetulan ada keran. Ini nanti masuknya di pelanggan 1. Coba saya keluarkan, saya buka. Oke, ini kita buka, kita lihat di pelanggan 1 masih terbaca, dia menghitung flow-nya, kemudian volumenya, kemudian volume satunya yang terdiri ada tanggalnya, kemudian jamnya. Oke, 9,37, 9,24, 9,63, pokoknya ya. Dan di volumenya dia menambah. Oke, itu di pelanggan 1 ya. Baik,
Kemudian kita coba untuk yang pelanggan 2. Ini khusus di kamar mandi. Kebetulan karena kamar mandinya jauh, ini tadi saya coba bikin keran yang dekat dengan sini ya. Oke, ini khusus untuk koneksi kamar mandi. Karena kamar mandi jauh, saya bikinkan di sini. Saya coba buka ya. Oke, ada keluar. Oke, air keluar. Lihat air keluar, kita lihat di sini meter pembandingnya membaca. Kemudian di sini lihat juga. Oke, ini membaca. Tiga. Oke, ini baca ya pelanggan 2-nya. Oke, setelah otomatis pelanggan 1 juga bekerja karena tadi terkoneksi jadi satu ya untuk mengungkap semua. Nah, oke, ini pun juga. Baik. Baik, itu untuk tampilan di OLED displaynya ya, yang di sensor ini untuk pelanggannya. Oke. Oke. Kemudian untuk yang di webnya kita lihat di sini ada laptop ya. Saya akan memperlihatkan. Kita buka dulu di oke. Kita buka dulu di Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini monitoring flow rate volume.online ya. Kebetulan di sini saya membuat web dengan judul ini monitoring flow rate volume.online yang nanti bisa diakses untuk pelanggan maupun PDAM. Nah, di sini kita ketahui di sini setelah kita ketik ini nanti muncul di sini. Nah, ada ini. Oke. Setelah itu coba kita open. Oke, tampilannya seperti ini. Ini tampilan awal dari webnya. Di sini ketahui ada user, masukkan username Anda. Nah, kemudian masukkan password. Kemudian ada levelnya di sini. Kemudian ada sign in. Oke, saya coba di sini programnya ada 3, yaitu untuk admin, kemudian untuk pelanggan 1, untuk pelanggan 2. Jadi saya akan coba komunikasikan untuk admin terlebih dahulu. Oke ya, ketik admin. Oke, hurufnya kecil semua. Ini juga passwordnya saya samakan admin kecil. Oke. Kemudian levelnya ingat di sini adminnya hanya besar. Coba kita sign in untuk authentication ya. Sign in. Oke, kita save aja. Nah, di sini tampilannya untuk admin itu bisa untuk mengakses 2 pelanggan. Kebetulan admin saya beri nama Nanang Junedi. Selamat datang, Anda berhasil login sebagai admin. Nah, ini ada sebuah link ke pelanggan 1. Nah, nanti kita klik sana. Ini ada link ke pelanggan 2 lah, nanti kita klik. Kita coba ke pelanggan 1 nggih. Oke, oke, ini tampilan pelanggan 1. Terlihat jelas ini. Rancang bangun sistem monitoring pemakaian dan laporan volume air bersih makmum dengan internet cloud database visual. Di sini ada tanggal, ada jam, ada flow rate, ada volume, dan volume 1. Volume untuk liternya, kemudian untuk volume 1 dan liternya. Terlihat jelas.
Di sini pelanggan 1 membaca itu ada perubahan anggap 7 674 terus storage-nya. Kebetulan karena ini air ini keluar dan saya juga jadi pelanggan 1 membaca 2 keran itu tadi. Baik. Dan ini yang terakhir adalah ada tagihannya di sini. Baik. Kemudian untuk pelanggan 2, kebetulan nanti kan pelanggan 1 ini pelanggan 2 nya. Oke, kita pelanggan 2 ini masuk jelas di sini. Pelanggan 2 tidak ada ya formatnya sama, ada tanggal, ada jam, ada sore, ada malam, ada satu. Tapi di sini kita lihat pelanggan 2 ini ada perubahan karena tadi yang sebelah sana keran saya buka ya, jalan. Oke, saya coba matikan ya. Matikan. Di sini data terakhir dia berhenti membaca. Oke, data terakhir dia 21,47 meter kubik, 21469,55 liter. Ini 1,2 liter. Oke. Kemudian di sini juga dia berhenti. Di sini terbaca terakhir berapa? 21,47. Ini juga 2147. Kemudian di sini berapa nih? 21469,55. Di sini 21469,5 sama 1,21 floretnya. Ini juga floretnya 1,21. Jamnya sama, tanggalnya sama, ini juga sama. Oke, jadi ada 2 tampilan yang sesuai untuk pelanggan 2. Yang pelanggan 1 kita lihat yang membaca seperti ini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Untuk pelanggan 1 tadi kita lihat di sini masih membaca ya. Sensornya membaca, ada suaranya itu. Dan satu. Oke. 140. Oke. Ini juga di pelanggan 1 kita lihat ada perubahan. Oke, baca dan kirim data yang terakhir. Oke, sudah ada perubahan. Kebetulan ini di belakang kayaknya mesti dijalankan. Ini juga dijalankan ya. Jadi membaca. Baik, itu tampilan yang depan. Yang di bawah ini adalah untuk tagihannya. Kebetulan ini ada bulan berapa ini? Ada bulan, ada awal, ada akhir, ada pemakaian, dan juga tagihan. Di sini terlihat kebetulan yang di bulan 4 kemarin itu ada awal 0,05, akhir seperti ini 19,83, pemakaiannya 978, ini dikurangi akhir di awal, kemudian jelas itu adalah 15.824. Nanti dikalikan 800 rupiah per meter kubiknya. Untuk yang di bulan 5 ini awal sekian, akhir 26,60, pemakaian 6,7, nilainya sekian 5.416. Kemudian yang terakhir di bulan 6 itu awalnya 2660, akhir 30,14, 3,14 sekitar 2.824. Baik, itu untuk tagihannya untuk pelanggan 1. Kalau di pelanggan 2 kita lihat di sini di bulan 4 awal 0,02, akhir 11,6, pemakaian 11,14, dikurangi 11,16 dikurangi 0,2, tagihannya 8.912.
kemudian di bulan ini bulan 5 awal 0,5, akhir 4,40, macam 3,85, akhirnya 3080. Yang terakhir ini awal 4,90, akhir 16,91, akhir 12,1, 10.008. Baik, untuk tampilan yang di web. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk tampilan yang di mana, Visual Studio-nya. Di Visual Studio kita juga untuk pelanggan satunya dulu. Oke, kita coba aktifkan di sini. Start. Oke, koneksi sukses berhasil, kita open. Oke, biar nggak kena sinar matahari, coba balik ini lebih jelas. Oke, bentar, kita tunggu sebentar, ini masih loading untuk menampilkan load grafiknya. Oke, sudah ada, kita perbesar, kita load grab. Oke, kita tunggu, nanti akan menampilkan grafiknya. Baik, di sini ada beberapa tabel yang ditampilkan Visual Studio-nya. Itu tabel pelanggan 1, itu ada tagihan, jadi tadi ID, bulan, awal, kemudian akhir, kemudian di bawah ini adalah data tabel untuk pemakaiannya. Oke, itu sudah tampil, lumayan lama itu benar grafiknya, karena mungkin datanya banyak, sekitar 3-4 bulan. Baik, ini untuk flow rate-nya, ini untuk floor-nya di sini, ID-nya di bawahnya ini, kemudian ini kayak ini per menitnya, kemudian yang untuk volumenya ini untuk ID-nya ini, kemudian ini untuk volumenya, jadi juga naikkan turun. Kemudian untuk volume 1 ini meter kubiknya, ini nilai ID-nya, ini volumenya. Kemudian untuk tagihannya kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 bulan kelima. Ini nilainya rupiahnya sudah Y-nya ya. Baik, seperti itu untuk tampilan yang ada di pelanggan 1. Coba untuk memastikan, coba tagihannya benar nggak sesungguhnya. Ini di bulan 3 ini berapa ini, sekitar 15.000 ya. Oke, nah, ini kan sesuai kan, tagihannya udah 15.000. Ini juga oke, 15.000. Oke, bulan dulu 200, ini dong 200, 5.000. Nah ini bulan 4 5.000 nih, 5.000 bulan 4 ini 5.000. Nah, ini yang 5.000. Oke, baik. Untuk volumenya, meter kubiknya lah, kalau di meter kubiknya ini terjadi turunan penaikan. Ini memang sempat terjadi apa ya, ada pemadaman listrik, akhirnya dia reset. Sebenarnya kalau idealnya dia naik terus, dia mengonting jumlah idealnya. Maka dari itu kedepannya nanti bagaimana caranya membuat sistem ini power-nya tetap on terus, kondisi on terus. Oke, volumenya ini menyesuaikan, kemudian di sininya flow rate-nya juga menyesuaikan, sudah data di lapangan. Baik, ini untuk yang pelanggan 1. Untuk pelanggan 2 nya kita lihat, buka sini pelanggan 2. Oke, kita coba ini masuk di pelanggan 2 ya, betul. Kita start di sini. Oke, masih loading. Oke, koneksi sukses, jadi dia koneksi ke web servernya untuk ambil datanya. Kita klik oke. Kita lihat.
Oke, alhamdulillah udah tampil. Sama tabelnya, tabel tagihan, tabel pemakaian. Dan untuk grafiknya kita coba load grafiknya. Oke, kita perbesar. Oke, kita besar. Alhamdulillah ini sudah tampil datanya keluar. Nah, data ini nanti adalah merepresentasikan dari tabel di sini. Ini adalah tabel tagihan, tabelnya ini. Ada tabel pemakaian, ada flow rate, ada volume. Oke. Nah, jadi ada flow rate, ada volume dan volume 1. Ini adalah flow rate, volume dan volume 1. Oke. Itu pelanggan 2 ya. Untuk memastikan benar enggaknya data kita lihat. Oke, untuk flow rate-nya jelas. Ini datanya banyak sekali, 3 bulan. Jadi ID-nya ini liter per menitnya. Kemudian untuk volume 1, volume ya, untuk liternya ini datanya, di ID-nya ini naik. Kemudian untuk volume 1 dan meter kubiknya pemakaian, di sini pemakainya dari 0 ya naik turun. ID yang terakhir ini bisa ditarik ini. Terus banyak datanya, berapa bulan ya. Kemudian untuk tagihannya sama, tagihan terakhir sekarang berapa ini? Oh, sekitar, oke, di sini membaca kurang lebih 10 ribuan lah ya. Di bulan kelima kita pastikan benar enggak sih bulan 5 itu sekitar 10 ribu. Nah ini oke, bener, ini sekitar 10 ribu terakhir ya. Ini 3 ribu, ini 10 ribu, kita tarik sini, dan ini 3 ribu. Oke, bener. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada beberapa tampilan di sini internet, melalui internet. Yang terakhir ini melalui Visual Studio-nya, baik pelanggan 1 pelanggan 2, kemudian tadi lewat web. Oke, di sini untuk pelanggan 1 pelanggan 2. Yang ketiga yang di pelanggan itu ada bisa tampilan seperti ini di OLED display-nya di pelanggan 2, ini di pelanggan 1. Oke, yang baik, untuk yang terakhir kita bisa memanfaatkan juga untuk lewat HP untuk bisa mengambil data atau melihat datanya. Jadi selain di mana lewat laptop atau lewat komputer, lihat HP juga bisa, selama masih ada akses internet di dalamnya. Baik, di sini kita coba. Di sini sudah saya tulis monitoring flow rate volume di sini. Kita lihat, kasih .online ya, dari flow rate. Bentar. Oh ya, nih kebetulan ada ini nih. Ini ya. Oke, ini kita akses klik. Oke. Di sini lihat jelas. Ya. Di sini tertampil. Kita tinggal masukkan saja admin. Oke, kecil dulu. Admin. Oke, ini admin. Ini jangan lupa levelnya. Oke, tanggalnya admin. Oke, sign in. Oke, di situ ada beberapa pilihan. Kalau Nanang kita pilih pelanggan 1. Oke, kalau nomor 1 pelanggan 1. Oke, tampil. Oh, karena ini tampilnya harusnya ini ya, saya coba potret biar tampilnya oke seperti ini. Nah, data baca deh. Oke, masih bacanya, masih baca, masih terkirim 1,75 dia. Oke,
Baik, oke. Ini membaca, sedang membaca. Tadi kerannya saya buka kecil. Bu, kerannya coba dibuka, Bu. Baik, saya lanjutkan. Kebetulan ini kerannya saya buka yang untuk di dapur. Oke, kan terbaca ya. Ini berapa fluoridnya berapa nih? Tunggu. Oke, dibaca. Oke, siap. Baca lognya. Oke. Baik, itu contoh untuk yang ada di HP ya. Lebih detailnya nanti saya akan coba pakai laptop aja biar lebih jelas datanya, gambarnya. Ini agak kecil ya, mohon maaf. Baik, saya lanjut. Baik, saya akan lanjutkan untuk yang nanti di laptop aja. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Untuk lebih jelasnya saya pakai laptop ya. Di sini biar datanya lebih jelas. Oke, tadi kita pakai admin, kita logout aja. Kita tutup dulu aja ini ya. Pelanggan 1. Oke, itu contoh di logout. Oke, kita oke. Kemudian coba kita masuk usernya yang lain. Coba pelanggan 1. Kemudian di sini passwordnya sama, pelanggan 1. Pelanggan 1. Levelnya juga pelanggan 1 tapi P-nya besar ya. Kita sign in. Oke. Don't save. Oke, di situ ada link di situ. Hello Zalfa Anandia. Selamat datang, Anda berhasil login sebagai pelanggan 1. Itu sebuah link. Kita klik linknya di pelanggan 1. Jadi kalau pelanggan 1 khusus pelanggan 1 aja, tidak bisa untuk pelanggan 2. Oke, linknya keluar. Di sini membaca. Ada tanggal, jam, dia membaca nih. Oke, terakhir lihat dia membaca. Kalau adalah tagihannya. Baik, ini baca. Oke. Kemudian kita coba logout. Dan di sini kita tutup dulu ya pelanggan 1. Kita coba logout. Kita tutup dulu. Oke. Kita logout, keluar. Coba kita masuk pelanggan 2. Pelanggan 2. Yang 1. Pelanggan 2. Ini di levelnya di pelanggan 2 pilihannya. Sign in. Oh, maaf, berarti ada kesalahan tadi mungkin. Don't save ya. Ya. Pelanggan 2. Oh, levelnya lupa tadi. Ini levelnya pelanggan 2 nih. Oke, coba sign in. Oke, berhasil masuk. Di sini adalah Muhammad Zahid. Halo Muhammad Zahid. Selamat datang. Anda berhasil login pelanggan 2. Ini ada sebuah link, coba kliknya link. Ada, oke, ini masuk di pelanggan 2. Ada tanggalnya, jamnya, ada fluoridnya, ada volumenya, kemudian di sini tidak jelas ya. Ini membaca ini. Dan kerannya masih saya buka tadi. Biar lihat bisa itu data terbaca ya. Pelanggan 2. Baik, itu untuk tampilan dan authentication-nya yang ada di web. Kemudian tadi sudah ada yang ada di OLED display dan juga ada lihat HP. Ini untuk lihat HP ya. Sama. Ini contoh pelanggan 1 ya. Oh. Ini pelanggan 2. Bacanya. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan untuk keterangan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.